Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Epa Nur Asifa dari kelas PAI 1G. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan isi dari prinsip-prinsip pendidikan Islam, kita perlu memahami apa itu yang dimaksud dengan prinsip, apa yang dimaksud dengan pendidikan, dan apa yang dimaksud dengan agama Islam. Membicarakan tentang prinsip, setiap orang mempunyai prinsip dalam hidupnya, dan setiap orang mempunyai prinsip yang berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Lalu, dalam pendidikan Islam, apa sih yang dimaksud dengan prinsip? Prinsip berasal dari bahasa Inggris yang yaitu principle, yaitu yang berartikan asas atau kebenaran atau dasar yang menjadi pokok orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Yang dikutip oleh Muhammad Dijar bahwa prinsip adalah kebenaran yang bersifat universal, dan setiap orang pasti mempunyai sifat prinsip itu. Yang dimaksud dengan universal itu adalah umum. Jadi prinsip ini bersifat umum. Jadi setiap orang pasti mempunyai sama orang, tetapi pasti mempunyai prinsip yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu kepada manusia melalui metode dan penanamannya secara berangsur-angsur atau sistematik dari yang rendah ke yang tinggi. Dan manusia sebagai penerima proses pendidikan itu. Sedangkan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada rasulnya, kepada rasul-rasulnya yang berisikan tentang syariat-syariat, hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah asas atau kebenaran dan upaya untuk menanamkan atau menjelaskan seseorang kepada seseorang lain seperti kelompok, masyarakat, orang lain yang berisikan tentang pengetahuan tentang agama Islam yang bertujuan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, setelah kita memahami itu, barulah kita memahami apa isi dari prinsip-prinsip pendidikan Islam. Isi dari prinsip-prinsip pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama, integrasi. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, persamaan. Yang keempat, pendidikan seumur hidup. Dan yang kelima, yaitu keutamaan. Yang pertama yaitu prinsip integrasi. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat integrasi. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan. Nah, dalam pendidikan Islam juga terdapat perbedaan, tetapi perbedaan itu digabungkan menjadi integrasi dan membentuk sifat harmonis. Contohnya seperti antara sains dan agama itu harus bersifat integrasi dan bersifat harmonis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta termasuk kita manusia. Nah, hukum-hukum mengenal fisik itu disebut sunatullah yang dimaksud dengan sains. Sedangkan hukum-hukum mengenal yang mengatur tentang pedoman kehidupan manusia itu disebut sunatullah, yaitu agama. Nah, kedua antara sains dan agama itu harus bersifat integrasi dan harmonis, sehingga terciptalah pendidikan Islam. Nah, jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan, Iqra, bacalah. Nah, jadi kita tidak boleh mencari ilmu agama hanya ilmu agama Islam saja, tetapi ilmu lain seperti fisika, biologi itu harus kita cari dan harus kita sisipkan integrasi atau harmonis, keduanya harus seimbang. Nah, yang kedua, prinsip berkesinambungan. Yang dimaksud dengan berkesinambungan itu adalah sama.
setara. Nah, terdapat aspek-aspek dalam pendidikan Islam seperti kita harus kita harus menanamkan prinsip berkesinambungan antara dunia dan akhirat, hak dan kewajiban, materi dan spiritual, rohani dan jasmani, ilmu dan amal, dan masih banyak lagi. Nah, itu harus kita amalkan prinsip kesinambungan. Jadi harus disetarakan antara keduanya. Jadi tidak boleh kita hanya mencari ilmu agama, kita hanya beramal, tetapi tidak dengan ilmunya. Nah, kan itu tidak mengamalkan tentang sifat berkesinambungan. Yang ketiga yaitu prinsip persamaan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sama, yaitu manusia, bentuk manusia. Tetapi ada yang membedakan seperti budaya, ras, warna kulit, sifat. Nah, itu persamaan itu akan menjadi berbeda ketika munculnya faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, di zaman dahulu di kalangan Arab perempuan adalah mempunyai jabatan terendah, yaitu perempuan dianggap rendah. Tetapi dalam hadis disebutkan jika seorang laki-laki mempunyai anak perempuan, ketika anak perempuan itu diberi didikan yang baik dan dinikahkan oleh lelaki yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, Rasul menjelaskan dari hadis itu bahwa kita sesama manusia itu setara, sama di hadapan Allah. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama, meskipun berbeda, tetapi derajatnya sama di mata Allah. Nah, jadi kesimpulan dari hadis itu bahwa Rasul menjelaskan bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Yang kelima, prinsip pendidikan seumur hidup. Nah, kita dijelaskan oleh hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya, carilah ilmu ada yang maksud carilah ilmu sampai dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, itu termasuk kepada pengamalan prinsip pendidikan seumur hidup. Jadi, kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Mencari ilmu tidak hanya membaca, menulis, mendengarkan berita, tetapi dari omongan orang itu bisa berartikan ilmu. Jadi bisa berartikan mencari ilmu. Nah, mencari ilmu tidak hanya di kalangan lingkungan kita, tetapi meskipun di luar daerah, bahkan dari hadis dijelaskan bahwa kita mencari ilmu bahkan sampai ke negeri Cina. Jadi itu saking ilmu itu penting untuk dicari dan wajib untuk dicari, dan mencari ilmu itu tidak ada batasan. Sampai kita meninggal kita wajib mencari ilmu. Masih diperintah untuk mencari ilmu. Yang kelima yaitu prinsip keutamaan. Dalam pendidikan Islam pendidik tidak hanya mengutamakan tentang peserta didik, tetapi dari pengamalan pendidikan Islam itu harus merubah sikap peserta didik menjadi bermoral, bermutu, kesopanan yang tinggi, dan mempunyai akhlakul karimah. Nah, terbentuklah keutamaan. Jadi pendidikan yang kita berikan menciptakan akhlak yang baik, itulah terbentuknya prinsip keutamaan. Jadi kesimpulannya, prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah asas atau upaya yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang, baik itu kelompok, manusia, orang lain, yang berisikan tentang pengamalan pengetahuan agama Islam, dan manusia sebagai penerima prosesnya yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 5 prinsip pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan integrasi. Yang kedua, pendidikan berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip persamaan. Yang keempat, prinsip seumur hidup. Dan yang kelima, prinsip keutamaan. Nah,
Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.